Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, pada bahasan hadis jihad, jahidu bi amwalikum, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, itu tergambar pada kita wajibnya kita berjihad. Dan apa yang harus kita jihadi, harus kita perjuangkan supaya menjadi baik. Tapi kalau di dalam hadis itu jahidul musyrikin, orang-orang musyrik yang harus dijadikan tauhid. Nah, saya janjikan ketika membahas itu bahwa kita harus mengetahui unsur-unsur kemusyrikan atau macam-macam kemusyrikan. Pengertian musyrik. Jadi seperti apa musyrik yang harus diberantas tersebut, musyrik yang harus kita perbaiki, atau harus musyrik seperti apa yang harus kita dakwahi itu. Nah, sekarang kita coba bahas tentang unsur-unsur kemusyrikan tersebut. Tentu saja membahas apapun kita harus tahu dulu dari sudut pengertian musyrik itu sendiri, baik secara bahasa maupun ditinjau dari sudut istilah. Dan ternyata kalau ditinjau dari sudut istilah, syirik itu berasal dari syaraka, yasroku syirkun, atau asroka yusriku isrok, bukan isrok dengan kop ya, ini dengan kap. Itu berarti bersekutu. Dalam bahasa Indonesia juga sudah kita kenal istilah berserikat. Jadi kalau syirik pengertiannya juga sama, berserikat. Tapi yang dimaksud dengan berserikat di sini adalah menganggap Allah berserikat, atau meyakini bahwa Allah itu berserikat. Itu yang secara bahasa. Makanya oleh para ulama sekurang-kurangnya ada 5 pengertian syirik. Yang pertama adalah beribadah kepada selain Allah. Itu syirik. Jadi menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kemudian mempertuhankan selain Allah. Kemudian ketiga, mempertuhankan Allah dan juga mempertuhankan yang lain. Kemudian yang keempat, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Nah, itu kategori syirik. Dan yang kelima adalah berpedoman kepada aturan yang tidak berdasar pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti pengertian ini akan muncul istilah-istilah secara khusus. Syirik juga mengandung arti menyekutukan Allah, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun sikap. Jadi bisa macam-macam syirik itu. Kalau menyekutukan Allah dengan perkataan, maka disebut syirik qauli. Menyekutukan Allah dengan perbuatan disebut syirik fi'li.
menyekutukan Allah dengan sikap dan hati disebut syirik qalbi. Jadi bisa ucapan, qauli, bisa fi'li, bisa qalbi. Dalam istilah syirik itu kan berkaitan dengan tauhid. Jadi kalau mendakwahi orang musyrik, kita berusaha sekuat tenaga bagaimana agar orang musyrik tersebut bertauhid. Nah, kalau kita berhasil mentauhidkan orang musyrik, berarti dakwah kita berhasil. Tapi kalau belum bertauhid, maka belum berhasil. Oleh karena itu, tauhid juga ada tauhid qauli, ada tauhid fi'li, ada tauhid qalbi. Ada juga yang memandangnya syirik itu mempertuhankan selain Allah secara terang-terangan. Ada mempertuhankan Allahnya secara terang-terangan. Nah, itu disebut syirik jali. Yang meyakini adanya Tuhan selain Allah. Sedangkan kalau tersembunyi itu namanya syirik khafi. Kalau terang-terangan jali, kemudian tersembunyi khafi. Ada lagi bisa terang-terangan, bisa tersembunyi, tetapi membuat sandaran kepada Allah. Itu namanya syirik idofi. Orangnya disebut musyrik. Jadi musyrik itu ada musyrik jali, ada musyrik khafi, ada musyrik idofi. Sedangkan bentuknya ada yang besar, ada yang kecil. Makanya musyrik juga ada musyrik akbar, itu disebut musyrik besar, dan musyrik asgar, musyrik kecil. Dan semua perbuatan syirik, baik jali, khafi maupun idofi, ditinjau dari caranya ya. Jadi ditinjau dari caranya, ada yang terang-terangan metode syiriknya, ada yang sembunyi, ada yang memberikan sandaran. Itu juga sama dosanya. Ada juga ditinjau dari sudut ucapan, perbuatan dan hati. Ada juga dari sudut besar dan kecilnya. Nah, perbuatan tersebut disebut syirik. Perbuatan syirik termasuk kedaliman yang sangat besar. Karena itu sudah memposisikan Allah sama dengan makhluk. Jadi itu makanya disebut dolim. Kan dolim itu meletakkan suatu tidak sesuai dengan proporsinya. Kalau meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya, itu disebut adil. Jadi kalau meletakkan sesuatu tidak sesuai proporsi, maka itu disebut dolim. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 48 disebut innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Sedangkan di dalam ayat yang lain inna syirka la dzulmun adzim dalam surat Luqman. Jadi kadang-kadang isman adzima, dosa besar, kadang-kadang disebut dzulmun adzim, kedaliman yang besar. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, kan kaitan dengan syirik, umpamanya ada di surat An-Nisa 48 seperti tadi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Di situ innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak ada ampunan bagi orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Tidak ada ampunan itu apa memang tidak akan diampuni selamanya orang musyrik itu sehingga otomatis menjadi ahli neraka?
Maka dipahami oleh para ulama yang dimaksud tidak ada ampunan itu kalau tidak bertaubat, kalau tidak menjadi tauhid. Maka itu tidak ada ampunan karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dan di sini dikatakan wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sama dengan membuat kebohongan yang besar. Iftara, bohong, isman, dosa, adiman yang besar. Jadi bahayanya berdasar ayat ini, kebohongan atau dosa yang besar. Kemudian dalam surat Luqman ayat 13, kedaliman yang sangat besar. Kedaliman yang amat sangat. Karena di situ dikatakan inna syirka ladulmun adzim. Syirik itu kedaliman yang sangat besar. Kenapa disebut dolim? Seperti tadi saya katakan, karena dia sudah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, menjadikan Allah bukan pada proporsinya. Maka di surat Luqman ayat 13, dulmun adzim. Dalam surat At-Taubah dikatakan orang musyrik itu hancur amalnya. Karena di situ disebut ulaika habitat a'maluhum wa finnari khalidun. Amal baiknya itu hancur oleh kemusyrikan dan di neraka kekal. Sedangkan pada surat An-Nisa ayat 112, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kesesatan yang nyata. Ini tentu saja masih banyak bahaya syirik, tapi kalau kita perhatikan 3 ayat ini, An-Nisa 48, Luqman 4 maksud saya, 4 ayat ini, An-Nisa 48, Luqman 13, At-Taubah 17, dan An-Nisa 116, 5 bahayanya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Makanya syirik itu cukup berbahaya. Mengapa kita tidak boleh syirik? Begitu syirik itu berbahaya. Karena manusia itu diciptakan dalam fitrah tauhid. Maka orang yang musyrik sudah bertentangan dengan fitrahnya. Kan manusia itu diciptakan dalam keadaan tauhid. Dilahirkan dalam keadaan Islam. Diciptakan dalam keadaan tauhid seperti di dalam surat Al-A'raf. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam surat Al-A'raf itu kepada manusia, alastu birabbikum? Apakah kalian mengaku bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Nah, maka manusia itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, ya, terima, kami sudah bersaksi bahwa engkau itu adalah satu-satunya Tuhanku. Berarti di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan tauhid. Jadi kalau dia musyrik, kalau dia menyekutukan Allah, berarti dia sudah menyimpang dari fitrahnya, fitrah tauhid. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu surat Al-An'am ayat 173. Ingat, ketika Tuhanmu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru 172 ya. Menyeru kepada anak cucu Adam, membani Adam, min duhurim dzurriyyatahum. Maka Allah
meminta saksi, asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, apakah kalian mengakui aku ini sebagai Tuhanmu? Nah, mereka menjawab, bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau itu adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Maka ini ditekankan, diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 172 agar di hari kiamat jangan mengatakan kami ini lupa. Makanya kalau musyrik bertentangan dengan fitrah. Terus Allah adalah satu-satunya yang berhak dipertuhankan. Nah, orang musyrik sudah zalim. Kan memang kenyataan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak dipertuhankan. Bahkan kalau ada Tuhan selain Allah di muka bumi, la fasadata, akan hancur langit dan bumi ini. Makanya di situ dikatakan Allah adalah satu-satunya yang pantas dipertuhankan. Maka kalau dia mempertuhankan selain Allah, itu termasuk dolim yang sangat besar. Yang ketiga, Allah memiliki pahala dan siksa. Orang yang musyrik menentang Allah untuk mendapatkan siksa, sehingga minta pahala kepada yang memiliki, yang tidak memiliki, maka itu juga disebut dolim, karena minta kepada yang tidak berhak. Kemudian syirik ditinjau dari cara. Syirik ditinjau dari segi caranya. Nah, ditinjau dari segi caranya, syirik itu ada yang dikenal dengan syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah. Apa itu syirik uluhiyah? Yaitu syirkun billah bi'af'alil ibad allati khalaqahum laha wa aujadahum min ajliha. Syirik uluhiyah adalah menyekutukan Allah dengan perbuatan manusia. Menyekutukan Allah dengan perbuatan diri manusia. Bi'af'alil ibad. Padahal diri manusia itu khalaqahum, Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa aujadahum, mengadakan min ajliha, karena af'al Allah Subhanahu wa taala, af'al Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syirik uluhiyah itu menyekutukan Allah dengan perbuatan manusia. Contohnya perbuatan manusia, dia mempraktekkan ibadah kepada Allah, tetapi bukan hanya ditunjukkan kepada Allah prakteknya. Diberbuat menyekutukan Allah dengan perbuatan dirinya sendiri. Jadi di dalam akidah, di dalam latar belakang, di dalam perbuatan sehari-hari. Itu syirik uluhiyah. Kalau syirik rububiyah, syirku billah bi'af'alihi, dengan perbuatan Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah dengan aturan yang tidak bersumber pada aturan Allah, itu syirik rububiyah, karena menyekutukan perbuatan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang berhak membuat syariah, membuat aturan, lalu kita beribadah kepada Allah tetapi caranya bukan mengikuti aturan Allah. Nah, itu rububiyah, karena syirkun billah bi'af'alihi. Kalau khalqi atau rizki, berpendapat ada yang sumber rezeki, yang memiliki kewenangan mengatur rezeki. Wal ihya, hidup, ada yang bisa menentukan hidup. Wal imatah, dan mati. Wal malak, dan kerajaan,
wa tadbir, dan aturannya itu syirik rububiyah. Jadi kalau syirik rububiyah mah menyekutukan Allah dengan mempersekutukan aturan. Jadi beranggapan ada aturan yang mutlak benar, ada aturan yang harus dikerjakan selain aturan Allah, itu namanya syirik rububiyah. Tapi kalau kita beribadah kepada selain Allah sehingga beranggapan ada yang berhak diibadahi selain Allah, itu namanya uluhiyah. Kemudian yang ketiga, syirik fil asma was sifat. Itu al-iman bigoiri ma wurida bil kitab. Iman kepada Allah dengan ngambil nama kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum di dalam Quran maupun sunnah. Begitu juga sifatnya, sifatihi. Kemudian min tahrif wa ta'til wa takyif wa ta'wil wa tasbih wa tamsil, mengupamakan Allah dengan yang lain. Itu syirik fil asma wa sifat. Kalau menyamakan Allah sifatnya dengan makhluk atau dengan yang tidak berhak disifati, itu namanya syirik fil asma was sifat. Padahal kita ketahui laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik dalam ketuhanan, keilahan, maupun rububiyah, aturan, dan juga asma atau nama, itu tidak ada yang sama. Tidak boleh disamakan. Karena laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Ini kurang roh, basir. Kemudian ditinjau dari segi bentuk, syirik itu seperti tadi, ada akbar, ada asgar. Akbar itu syirik yang besar. Syirik yang besar ialah melakukan penyembahan kepada selain Allah, baik secara langsung seperti menyembah patung, ataupun tidak langsung seperti membuat perantara. Bentuknya besar, kelihatan, nampak. Kalau kecil ialah beribadah dan menyembah kepada Allah, tapi latar belakang dan tujuannya bukan karena Allah. Makanya disebut riya itu masuk kepada kategori syirikul asgar. Rasulullah SAW kan pernah bersabda, akhaf asyirk, aku yang paling takut tentang syirik, yaitu adalah syirkul asgar, syirik yang kecil. Sahabat itu bertanya, apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Sebab kalau orang yang bertauhid tidak mungkin berbuat syirik akbar. Justru yang asgar bisa terjadi dalam kategori apa? Muslim juga bisa saja kalau syirik asgar itu riya. Mungkin dia ibadah, bermuamalat, atau berinteraksi sama manusia, tetapi latar belakangnya bukan karena Allah. Itu riya. Karena kita harus ikhlas. Ikhlas itu melakukan sesuatu, baik ibadat maupun muamalat, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ana aghnas syuraka anisyirki man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata firman Allah, adalah yang paling kaya tentang syirikat. Maka barang siapa yang beramal sesuatu perbuatan, kemudian latar belakangnya atau tujuannya bukan hanya untukku tetapi juga yang lain,
asroka fihi ma'i goiri, selainku, taroktuhu wasirkahu, maka aku tinggalkan ibadahnya itu dan persekutuannya. Kalau beribadah kepada Allah tapi latar belakang disertai yang lain, maka Allah akan meninggalkannya. Jadi menurut hadis qudsi, ini adalah hadis qudsi karena firman Allah yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang dikutip oleh Rasulullah, maksud saya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di menurut hadis qudsi ini, Allah tidak akan bisa dikalahkan, bahkan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Jika ada manusia beramal bukan untuk mencari ridho Allah, maka Allah tidak akan memberikan pahala. Orang yang beramal seperti itu nilainya hanya dari para sekutu. Di sisi Allah itu akan sia-sia. Oleh karena itu, agar segala amal anggota masyarakat, diri sendiri menghasilkan pahala di akhirat kelak, harus bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah. Kemudian ditinjau dari sudut sifat, ya, syirik ditinjau dari sudut sifat. Itu menjadi 3. Tadi saya singgung sedikit, syirik jali, khafi, dan idofi. Syirik jali yaitu yang terang-terangan, sifatnya itu. Yang kemudian khafi itu samar, tidak kelihatan, dan idofi membuat perantara. Syirik jali melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu secara terang-terangan, seperti yang dilakukan oleh ayah Nabi Ibrahim yang menyembah berhala, sehingga dipertanyakan oleh Ibrahim kepada ayahnya, atattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumuka fi dhalalim mubin. Apakah engkau jadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Ini araka, aku melihatmu, wa qaumuka, dan kaummu itu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Karena dia syirik jali, terang-terangan menyembah kepada selain Allah. Kemudian syirik khafi itu ialah yang melakukan penyembahan kepada selain Allah dengan sembunyi dalam hati. Orang yang melakukan demikian mungkin saja lahiriahnya ibadah kepada Allah, seperti sholat, zakat, saum, haji. Namun isi hatinya, tujuannya bukan untuk Allah, tapi bisa untuk dirinya sendiri, bisa untuk orang lain, bisa juga mungkin untuk pencitraan, bisa juga mungkin untuk di katangar, ada istilahnya ria, ada katangar, ada namanya sum'ah, ya. Kalau ria itu ingin kelihatan, ingin nampak, dipuji orang karena kelihatan. Kalau sum'ah karena ingin didengar. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, syirik khafi, ria, yura'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un, ria. Sedangkan syirik idofi ialah membuat perantara kepada Allah. Orang jahiliyah itu menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikemukakan walladzina takhadu min dunillah auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika ditanya, kami katanya tidak menyembah berhala, tapi berhala ini sebagai alat penyampai, perantara kepada Allah. Ya mungkin kalau di kalangan Nasrani ada yang membuat perantara itu dengan Yesus. Ya, doanya kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi melalui Yesus. Nah, itu syirik idofi.
Kemudian ditinjau dari segi praktek, ucap atau perbuatan. Syirik itu ada syirik fil afwal, syirik dalam ucapan. Syirik dalam ucapan seperti orang bersumpah dengan nama selain Allah. Rasul bersabda, "Man halafa bi syai'in dunallah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain nama Allah, itu syirik. Karena yang berhak bersumpah dengan nama selain Allah hanya Allah saja. Kalau Allah mah boleh. Mau sumpah dengan bumi, mau sumpah dengan langit, mau sumpah dengan, di dalam Al-Quran itu kan sumpah Allah tuh banyak. Kadang-kadang dengan waktu. Seperti wal asri. Ada malam, wal lail. Ada wadduha, waktu duha. Ada juga wan nahar, idza tajalla. Kemudian dengan waktu-waktu disebut macam-macam waktu. Kadang-kadang dengan makhluknya, makhluk yang lain. Ada juga wal fajri kan. Kemudian dengan makhluk lain, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah seperti wal adiyat, ya. Adiyat itu yang berlari kencang, ada yang memahami kuda, ada yang memahami yang lain, wal adiyat. Kemudian dengan yang lainnya itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan nama Allah. Kan kadang-kadang kita suka dengar ya, demi Allah, demi Rasul. Nah, itu menyamakan Allah dengan Rasul. Itu adalah syirik qauli, syirik dalam ucapan. Kemudian ada syirik fil af'al, dalam perbuatan. Yaitu dalam praktek berbuat, beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kepada Allah lalu dipraktekkan kepada selain Allah. Umpamanya ngangkat tangan dengan dua tangan. Itu kan Allahu Akbar ketika sholat. Maka kita tidak boleh ngangkat tangan dengan dua tangan kepada makhluk. Terus dalam sholat itu ada ruku. Maka kita tidak boleh ruku kepada selain Allah. Itu syirik fil afal. Dalam sholat ada sujud. Maka kita tidak boleh sujud kepada selain Allah. Karena itu syirik af'al. Terus juga ada tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka kita tidak boleh mengelilingi yang lain demi ibadah. Karena menurut aturan keliling itu karena Ka'bah ya we mayit di kurilingan. Nah, itu syirik fil af'al ya. Jadi syirik fil af'al itu apa yang ditentukan harusnya kepada Allah tetapi dilakukan kepada yang lain, itu syirik fil af'al. Kemudian dalam niyah, syirik niyah ibadah melakukan suatu perbuatan bukan dilatar belakangi ibadah melainkan oleh keinginan-keinginan yang lain. Ini syirik fil niyah. Saya kira itu riya masuk juga, selain khafi bentuknya samar atau asgor kualitasnya, tapi juga ditinjau dari segi cara itu niat. Nah, syirik fin niat, syirku fin niyah. Kemudian macam-macamnya atau mungkin boleh disebut cabangnya atau boleh juga aspek lah, pokoknya mah terserah mau disebut aspeknya, mau disebut cabangnya. Syirik itu ada istilah tahayul, ada hurufat. Nah, tahayul ialah kepercayaan kepada kegaiban padahal tidak bersumber pada apa yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Kepercayaan yang termasuk tahayul antara lain seperti percaya pada adanya ruh orang mati gentayangan atau ruh orang mati bangkit. Jadi apa yang disebut di dalam Al-Quran tidak ada, lalu dia percayai. Nah, itu tahayul. Dia mempercayai kegaiban yang tidak ada sumbernya. Kan di dalam Al-Quran kegaiban itu malaikat, jin.
golongan jin. Jadi kalau dia ada kepercayaan selain kepada golongan malaikat dan jin, makhluk gaib, maka itu tahayul namanya. Kemudian ada lagi khurafat. Khurafat juga dikategorikan kepada cabang syirik. Khurafat itu mengaitkan kejadian lahir dari unsur kegaiban. Contohnya, terjadi gerhana dikaitkan dengan kelahiran atau kematian seseorang. Kan itu dibantah oleh Allah. Kan pernah terjadi di zaman Rasul, terjadi gerhana dengan wafatnya putra Rasul bernama Ibrahim. Lalu masyarakat itu beranggapan, oh terjadi gerhana karena anak Rasul wafat. Maka oleh Rasul dijawab dengan tandas. Jadi ya, matahari dan bulan, wasyams wal qamar, ayatan min ayatillah, itu dari ayat Allah. Dan walayan kasifan limauti ahadin wala lihayatih, tidak terjadi gerhana karena kematian atau hidup seseorang. Maka Rasul memerintahkan ketika terjadi gerhana, maka beribadahlah kepada Allah dengan takbir, tahlil, sholat, berdoa, dan bersedekah. Karena kalau kita mengaitkan yang lahiriah dengan kegaiban, maka itu masuk khurafat. Itu banyak ya. Umpamanya bayi lahir tanggal sekian, maka nasibnya seperti itu. Lahir itu kan proses lahiriah. Tapi kalau nasib itu kan gaib. Kemudian datang kupu-kupu, ya pasti ada tamu. Nah, datang tamunya itu kan kegaiban, sedangkan kupu-kupu yang datang itu lahir. Atau ya semacam kedutan di bibir, bakal ada itu, bakal ada ini. Padahal itu sifat lahiriah, mungkin saraf ya. Nah, maka itu tidak ada kaitan dengan kegaiban. Jadi bedanya tahayul percaya kepada sesuatu yang gaib padahal tidak ada sumber dalam Quran dan hadis. Kalau khurafat mah mempercayai sesuatu yang lahir dikaitkan dengan kegaiban, aspek syirik. Kemudian juga cabang syirik itu ada jibet dan togut. Ini berdasar firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat togut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kamu perhatikan, tidak kamu lihat orang yang diberi kitab, utu nasiba minal kitab, tapi masih yu'minuna bil jibti, masih percaya kepada jibet, wat togut dan togut. Nah, ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih percaya kepada jibet dan togut, makanya jibet dan togut percaya kepada jibet dan togut merupakan bagian aspek. Dengan nada bertanya, ayat ini mengecam orang yang telah menerima kitab tapi masih percaya kepada jibet wa togut. Nah, pertanyaan semacam ini berisi pelecehan terhadap orang yang dipertanyakan. Mengapa mereka? Karena sudah dipercayai bahwa hanya Allah atau hanya kitab yang benar itu, bukan bersumber dari jibet dan togut. Apa itu jibet? Jibet ialah segala sesembahan selain Allah, baik yang berbentuk barang seperti berhala atau yang dianggap gaib seperti yang dilakukan pedukunan, seperti jimat, batu yang dikeramatkan, itu termasuk jibet. Atau seperti tulisan-tulisan ini itu dipercayai ada kegaiban, mengandung hal-hal yang gaib, yaitu jibet. Sedangkan togut ialah ajaran yang tidak bersumber pada wahyu Allah.
Jadi ilmu-ilmu kebatinan yang tersebar di masyarakat kebanyakan itu tergolong kada togut. Sedangkan gurunya dijadikan jibet. Ilmu kebatinan itu pada garis besarnya kan digolongkan kepada yang golongan dua ya, ada hitam, ada putih. Kalau yang hitam itu cara praktek dan apa dengan jangjawokan bahasa-bahasa sendiri, apa bahasa-bahasa Jawa, bahasa Sunda kuno dan sebagainya. Itu namanya ilmu hitam, kebatinan hitam, kedikjayaan hitam. Tapi kalau menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu disebut ilmu putih. Biasanya menggunakan ayat-ayat Quran, tapi bukan untuk dijadikan pedoman, malah jadikan alat. Makanya sihir itu bisa menggunakan ayat Al-Quran untuk untuk menyihir orang. Itu disebut putih. Jadi sebetulnya kebatinan itu atau kedikjayaan, kegagahan dan itu baik ke putih maupun hitam masuk kepada aspek dari syirik. Ya tentu saja saya katakan di sini aspek. Jadi dosanya sebesar apa Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Sedangkan ilmu hitam itu kan menggunakan mantra bersumber dari bahasa khusus pedukunan. Biasanya bahasanya tidak dipahami karena memang supaya ketaatan saja kepada jin. Makanya sering disebut jangjawokan kalau dalam bahasa Sunda, kalau dalam bahasa Jawa ada kejawen. Tuh, cibet dan togut. Dan jibet dan togut juga ditinjau dari sudut ilmu tauhid itu sebenarnya baik yang putih maupun yang hitam termasuk ajaran togut. Walaupun yang putih itu menggunakan kalimat Quran, tapi cara penggunaannya tidak bersumber pada sunnah Rasul. Rasulullah SAW kan tidak mengajarkan ayat-ayat Al-Quran untuk alat hidup. Yang diajarkan Rasul itu kan untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, bagaimana menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, bukan alat hidup. Orang yang mengaku beriman pada kitab tapi masih percaya kepada jibet dan togut, itu mengikul akibat berat. Seperti ditandaskan di dalam Al-Quran, ulaikal ladina la'anahumullah wa may yal'anillah falan tajidalahu nasira. Menurut ayat ini, akibat yang dipikul oleh orang yang mempercayai jibet dan togut adalah kutukan dari Allah menimpa. Sedangkan orang yang dikutuk Allah tidak akan mendapat pertolongan dari siapapun. Oleh karena itu, jika menginginkan keluarga bahagia, hidup tentram, jauhi togut dan jibet. Dan iman kepada kitab itu kan harus kupur pada togut. Harus kupur pada togut. Insyaallah nanti akan saya bahas juga ayat ini. Surat An-Nisa ayat 60. Dan dalam fikih ayat jinayat, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Tidakkah kamu lihat orang yang berkeyakinan bahwa dirinya sudah beriman kepada kitab yang ada di sisimu seperti Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan kitab sebelummu seperti Taurat, Zabur dan Injil, tapi yuriduna ayyatahakamu ila tagut, mereka masih mempercayai tagut. Faqad umiru ayyakfuru bih, padahal sudah diperintah untuk menolak kepercayaan pada tagut itu, untuk kufur kepada tagut itu. Yuridu syaiton ayudillahum dalalan ba'ida, karena memang setan itu selalu berusaha untuk menyesatkan manusia.
Nah, akan kita bahas di lain kesempatan An-Nisa ayat 60 ya, tentang togut. Kemudian syirik juga ada yang namanya syirik memecah belah agama. Itu juga masuk syirik. Kemudian kepercayaan kepada suatu pendapat sebagai itu yang paling benar, seperti pendapat itu dianggap pendapat Tuhan. Nah, ini berdasar surat ke Ar-Rum ayat 32. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Jadi di antara mereka ada memecah belah agama, dan dengan perpecahan itu dia beranggapan bahwa pecahan diri sendiri yang lebih bagus, sehingga seakan-akan jadi sumber hukum gitu. Apakah perpecahan itu karena madhab, berkeyakinan bahwa madhab dialah yang paling benar, madhab orang lain dianggap kufur. Nah, itu kullu hizbim bima ladaihim farihun. Sedangkan memecah belahnya farraqu dinahum. Jadi ayat ini sebagai penjelas dari pengunci ayat sifat musyrik. Kan ayat sebelumnya di dalam surat surat Ar-Rum, surat Ar-Rum atau surat ke-30 itu berbicara tentang musyrik, ayat sebelumnya. Kemudian dijelaskan oleh ayat berikutnya, minal ladina faroku dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Jadi saya katakan tadi ini merupakan penjelas dari ayat sebelumnya. Kan di ayat 31-nya munibina ilaih wattaqu wa aqimus shalah wala takunu minal musyrikin. Nah, wala takunu minal musyrikin, jangan seperti orang musyrik. Lalu dijelaskan apa itu musyrik, yaitu parroku, yang memecah belah agama, bermadhab, beraliran, bukan berorganisasi. Kalau organisasi kelompok itu namanya jam'iyah. Asalkan si jam'iyah itu jangan dianggap seperti kepada Tuhan, dianggap mutlak. Kalau kullu hizbim bima ladaihim farihun itu syirik. Sedangkan di ayat 31-nya kan wala takunu minal musyrikin, jangan seperti orang musyrik. Jadi ayat ini sebagai penjelas dari pengunci ayat sebelumnya, musyrik mesti jauhi. Mereka memecah belah agama berdasar hawa nafsu, sehingga menjadi berkelompok-kelompok berdasar Tuhan-Tuhannya yang bermacam-macam. Di antara sifat syirik berdasar ayat ini ya pemecah belah agama itu. Ada juga kullu hizbi bima ladaihim farihun, yaitu setiap kelompok merasa dirinya paling benar dan menganggap orang lain ahli neraka. Padahal tidak ada sumbernya di dalam Quran. Ya, kalau seorang muslim berkeyakinan hanya muslim yang masuk surga, sedangkan kafir masuk neraka, itu mah berdasar Quran kan. Nah, habitat amalum kalau musyrik itu. Jadi sekaligus pula ayat ini memberi isyarat bahwa di dalam menjaga keutuhan fitrah itu mesti persatuan, jangan sampai memecah belah. Sifat syirik itu terlalu bangga kepada kelompok, mempertuhan kelompok lah. Jadi kalau ini membuat perpecahan dalam agama, minaladina paroku dinahum wa kanu syi'a. Kalau yang kedua ini kullu hizbim bima ladaihim farihun, sifat syirik. Dan bentuk-bentuk yang dikecam di dalam Quran syirik, pemanya dalam surat 1596, alladzina yaj'aluna ma'allah ilahan akhar, menjadikan Tuhan bersama Allah. Nah, itu masuk kepada golongan syirik. Terus dalam surat Al-Baqarah 165, paminan nasi mayat takhidu min dunillah andad. Nah, itu membuat saingan kepada Allah. Kemudian
Wa qala takhadullah waladan. Nah, menganggap bahwa Allah itu punya anak. Nah, ini syirik karena menganggap Allah punya anak. Di situ dikatakan ittakhadallahu waladan. Subhana, maha suci Allah. Nggak mungkin seperti itu. Nah, kemudian juga menyembah selain Allah, yaitu wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Surat An-Nisa 36. Beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan. Terus mendudukan pemimpin seperti Tuhan, sehingga tak pernah menolak pemimpin. Itu ikhtakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Pemimpin baik pemimpin keagamaan maupun kenegaraan, kalau dianggap seperti kepada Tuhan, menganggap mutlak benar, itu juga masuk golongan syirik dalam surat At-Taubah ayat 31. Kemudian kufur nikmat. Nah, itu dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila di dalam suatu tunggangan berlayar sedang terkena kesusahan, da'awullah mukhlisina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi ketika selamat malah tidak beribadah kepada Allah. Itu cara syirik, Al-Ankabut 65. Kemudian membuat perantara pada Allah. Itu walladzina takhudhu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka beranggapan kami mempertuhankan ini bukan menyembah, tapi buat perantara kepada Allah. Apa dengan berhala, apakah dengan orang mati, apa dengan seperti orang Nasrani itu Yesus ya, kepada Allah dibuat perantara. Itu membuat perantara pada Allah, termasuk syirik. Mengingkari mengikuti keinginan nafsu. Jadi, segala keinginan nafsu di apapun dipenuhi, tidak pernah ditolak. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 45. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Jadi itu sama dengan mempertuhankan hawa nafsu. Itu sifat syirik. Kemudian juga dalam ayat lain, qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluh wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shaghirun. Sengaja menggunakan hukum selain Allah. Karena di sini dikatakan wala yuharrimuna ma harramallah. Dia mengharamkan padahal Allah tidak mengharamkan. Dia menghalalkan padahal Allah dan Rasul tidak menghalalkan, dan dia beragama dengan agama selain yang diturunkan Allah, selain dinul haq. Itu juga bagian dari syirik berdasar surat At-Taubah ayat 29. Kemudian juga menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasah. Kufur, musyrik, orang yang beranggapan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Karena wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Karena tidak ada Tuhan selain satu. Kalau dia beranggapan bahwa Allah itu merupakan bagian dari tiga, itu salisu salasah, menyamakan kedudukan Allah dengan yang lain, itu syirik. Kemudian kelakuannya hanya untuk melestarikan budaya nenek moyang. Segala macam itu budaya nenek moyang dilestarikan, tradisional, sehingga dianggapnya itu sebagai aturan Tuhan, tidak mau dilanggar. Nah, itu syarat dalam surat Al-Baqarah 170. Kalau kita melestarikan budaya seperti kepada apa yang diajarkan Rasul, maka itu termasuk bagian dari syirik. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila mereka diseru
Ikutilah kepada apa yang Allah turunkan. Qalu mereka berjawab, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan ikut saja walaupun nenek moyangnya tidak berpikir, tidak menggunakan akal dan tidak berdasar kepada petunjuk. Jadi itu masuk kepada golongan syirik ya. Saya kira itulah, masih banyak lagi tentu saja cabang-cabang syirik. Kesempatan hari ini dicukupkan sampai di situ. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.